Hai guys, gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami mau merekomendasikan film di bulan November yang menurut kami wajib kalian tonton nih. Apa dari kalian masih ada yang bingung mau nonton apa di bulan ini? Silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja. 5 rekomendasi film bulan November terbaik menurut cerita layar. 5. Bones and All. Film yang bergenre horor dan drama ini diadaptasi dari novel karangan Camille De Angelis dengan judul yang sama, dirilis pertama kali pada tanggal 2 September 2022 di Venesia dan tanggal 18 November 2022 di US, Amerika Serikat. Diproduseri dan disutradarai oleh Luca Guadagnino, diperankan oleh Timothée Chalamet sebagai Lee, Taylor Russell sebagai Mariner Lee, Mark Rylance sebagai Sully, Michael Stuhlbarg sebagai Jake, dan Chloe Sevigny sebagai Genevieve. Bones and All mengangkat tema-tema barat tentang kesepian, feminisme, dan kebencian diri, terutama dari sudut pandang Mariner Lee yang memulai perjalanan untuk menemukan ayahnya yang belum pernah ia kenal, dan mencoba untuk menemukan lebih banyak tentang masa lalunya yang mengerikan. Salah satunya, ia pernah memakan orang, dan ia ingin mencari orang yang dirasanya terhubung secara emosional. Dia bertemu banyak karakter di sepanjang jalan, tetapi Lee sangat menonjol yang akhirnya membuat mereka jatuh cinta dan terikat atas penderitaan bersama mereka saat dalam perjalanan lintas negara. Namun semua jalan mengarah kembali ke masa lalu mereka yang menakutkan dan pendirian terakhir yang akan menentukan apakah cinta dapat bertahan dari perbedaan mereka. Lalu bagaimana akhir dari kisah cinta mereka berdua? Bad ending kah? Semoga bocil bad ending tidak menyerang ya guys ya. Dan jangan lupa nonton. 4. The Menu. Film yang bergenre horor dan komedi ini dirilis pada tanggal 18 November 2022 di US, Amerika Serikat. Ditulis oleh Seth Reiss dan Will Tracy, diproduseri oleh Adam McKay dan Betsy Koch, disutradarai oleh Mark Mylod, diperankan oleh Ralph Fiennes sebagai Julian Slowik, Anya Taylor-Joy sebagai Margot, Nicholas Hoult sebagai Tiller, Hong Chow sebagai Elsa, dan Janet McTeer sebagai Lillian Bloom. Film The Menu mengisahkan pasangan muda Margot dan Tiller yang akan melakukan perjalanan ke pulau terpencil, namun bukan untuk jalan-jalan semata, melainkan hanya untuk makan di Hawthorne. Hawthorne sendiri adalah sebuah restoran eksklusif yang dimiliki oleh koki selebriti yang terkenal, yaitu Julian Slowik. Dan di dalam restoran tersebut menyiapkan menu gastronomi molekuler yang mewah, di mana makanan diperlakukan sebagai seni konseptual yang membuat Hawthorne berbeda dari restoran mewah lainnya. Lokasi dari Hawthorne berada di sebuah pulau yang jaraknya lumayan jauh. Kemudian Margot dan Tiller pun menaiki sebuah kapal bersama rombongan lainnya. Singkat cerita, sampainya di sana, kunjungan Margot dan Tiller justru menjadi sial saat mengetahui sifat dari sang koki. Sejak awal Margot sudah cukup curiga dengan restoran tersebut, terlebih semua pintu yang ditutup hingga rapat dan dijaga ketat. Dugaan Margot pun benar jika ada peristiwa mengejutkan para pengunjung dan dirinya terjadi. Semua pengunjung pun panik, ketakutan, dan ingin melarikan diri dari restoran tersebut. Tentu saja bukan hal mudah bagi para pendatang untuk pergi dari pulau tersebut kan? Lalu bagaimana cara mereka melarikan diri? Akankah Margot dan Tiller selamat dari malapetaka? Atau Margot dan Tiller justru terjebak dan tidak bisa keluar lagi dari pulau tersebut? Dan jangan lupa nonton. Tiga. Strange World. Film ini merupakan film animasi science fiction dari Walt Disney yang bergenre aksi dan petualangan. Dirilis pertama kali pada tanggal 15 November 2022 di El Capitan Theater dan tanggal 23 November 2022 di US, Amerika Serikat. Ditulis oleh Qui Nguyen, disutradarai oleh Don Hall, diisi oleh Jake Gyllenhaal sebagai pengisi suara Searcher Clad, Jaboukie Young-White sebagai pengisi suara Ethan Clad, Gabrielle Union sebagai pengisi suara Meridian Clad, Dennis Quaid sebagai pengisi suara Jagger Clad, Lucy Liu sebagai pengisi suara Callisto Mel, dan Alan Tudyk sebagai pengisi suara Davos. Berawal ditampilkannya sebuah keluarga Clad yang berprofesi sebagai petani sedang mengemas hasil pertanian mereka dan menggunakan sebuah kotak kayu yang bertulisan Clad Farm. Tak berselang lama, keluarga Clad kemudian didatangi oleh Callisto Mel berserta krunya dengan menggunakan kapal terbang yang begitu canggih. Kedatangan Callisto tersebut memiliki tujuan, yaitu untuk mengajak Searcher Clad untuk menjadi pemandu Callisto beserta krunya untuk menemukan dunia baru yang belum pernah disentuh oleh manusia sebelumnya. Alasan mengapa Callisto mengajak Searcher dikarenakan bahwa Searcher pernah mengikuti Jagger Clad
di dalam sebuah petualangan mencari dunia baru yang dimaksudkan oleh Callisto. Pada akhirnya, Callisto berhasil untuk mengajak keluarga Clyde, yakni Searcher dan Nathan Clyde, untuk berpetualang bersama mereka. Selanjutnya, dengan menggunakan kapal terbang yang mereka tumpangi, kemudian masuklah mereka ke dalam dunia baru yang terletak di bawah tanah. Dalam dunia baru yang mereka datangi tersebut, mereka menemukan hal-hal yang sungguh mencengangkan dan sangat aneh, juga berbeda jika dibandingkan dengan kehidupan dunia normal pada umumnya. Saat menjelajahi dunia baru tersebut, Callisto beserta kru serta Searcher dan Nathan menemukan hal-hal yang ganjil yang mampu membuat diri mereka ada dalam bahaya. Di tengah petualangan mereka, kemudian Searcher dan Nathan bertemu dengan Jagger Clyde, yang itu artinya Searcher bertemu dengan ayahnya dan Nathan untuk pertama kalinya bertemu dengan kakeknya. Dan kemudian 3 generasi keluarga Clyde ini akhirnya berpetualang bersama-sama menelusuri sebuah dunia yang aneh dan tidak pernah terbayangkan. Dan bagaimana keseruan mereka di dunia bawah tanah? Penasaran dengan filmnya? Jangan lupa nonton. Dua, Black Panther: Wakanda Forever. Film yang bergenre laga dan petualangan ini diproduksi oleh Walt Disney Marvel Studios, yang merupakan saga kedua Black Panther sekaligus film penutup fase keempat Marvel Cinematic Universe. Dirilis pada tanggal 11 November 2022 di US Amerika Serikat. Disutradarai oleh Ryan Coogler, diperankan oleh Leticia Wright sebagai Shuri, Lupita Nyong'o sebagai Nakia, Dominic Tron sebagai Riri Williams, Winston Duke sebagai M'Baku, Tenoch Huerta sebagai Namor, dan Angela Bassett sebagai Ramonda. 1 tahun setelah T'Challa wafat, dunia luar mulai mencoba merebut vibranium dari Wakanda. Mereka menilai bangsa itu menjadi melemah karena Black Panther telah tiada. Namun, Ibu Suri Ramonda menyatakan Wakanda akan tetap kuat dan tidak gentar dengan siapapun yang ingin mengambil vibranium dari bangsanya. Di sisi lain, pemerintah Amerika juga tengah melakukan operasi rahasia untuk mencari vibranium dengan alat detektor canggih. Mereka berhasil menemukan sumber energi tersebut di bawah laut. Tak lama kemudian, pasukan penyelam elit diterjunkan untuk mencari vibranium di area tersebut tanpa disangka. Pasukan itu justru diserang oleh makhluk misterius yang hidup di bawah laut. Mereka adalah bangsa Talokan, peradaban manusia bawah laut yang selama ini mengisolasi diri dari peradaban daratan. Bangsa itu dipimpin oleh Namor, seorang mutan berkekuatan super yang telah berkuasa selama ribuan tahun di lautan. Bangsa Talokan hidup di bawah laut dengan mengandalkan vibranium sebagai sumber energi. Penemuan vibranium di Talokan tak pelak mengubah catatan sejarah yang selama ini menyebutkan bahwa vibranium hanya berada di Wakanda. Tak lama dari peristiwa itu, Namor tiba-tiba muncul di hadapan Ramonda dan Shuri yang tengah memperingati suatu tahun kematian T'Challa. Namor protes karena merasa Talokan yang selama ini terisolasi menjadi terusik setelah Wakanda pamer kekuatan vibranium ke dunia luar. Ia menuntut pertanggungjawaban Wakanda atas keputusan yang berdampak ke bangsanya. Namor memberi ultimatum agar Wakanda dapat menangkap ilmuwan yang telah membuat alat detektor vibranium. Ilmuwan itu harus ditangkap tanpa sepengetahuan di dunia luar lalu diserahkan ke Talokan untuk dibunuh. Jika menolak, Namor beserta tentara Talokan akan muncul ke daratan dan menghabisi seisi dunia. Namun, pemerintahan Namor itu menimbulkan masalah baru bagi Wakanda karena ilmuwan yang mereka cari ternyata masih remaja. Ia bernama Riri Williams, yaitu seorang mahasiswi yang tak sengaja menciptakan teknologi itu ketika membuat tugas kuliah. Konflik tersebut pun semakin meluas menjadi persoalan politik yang melibatkan Wakanda, Talokan, dan dunia luar. Di sisi lain, Shuri dan keluarga kerajaan masih berkutat dan rasa duka atas kematian T'Challa. Lalu harus dengan cara apa mereka menyelesaikan konflik tersebut? Penasaran? Dan jangan lupa nonton. Satu, Black Adam. Kali ini merupakan film terbaru yang menjadi bagian dari DC Extended Universe, bergenre laga dan petualangan. Dirilis pertama kali pada tanggal 3 Oktober 2022 di Meksiko dan tanggal 21 Oktober 2022 di US Amerika Serikat. Ditulis oleh Adam Zikil, disutradarai oleh Jaume Collet-Serra, diperankan oleh pemain bintang Dwayne Johnson. Salah cuk. Ini maksud gua. Sarah Sassi sebagai Isis, Pierce Brosnan sebagai Dr. Fate Ken Nelson, Noah Centineo sebagai Albert Rothstein, dan Quintensa Swindle sebagai Cyclone. Kisah berawal pada 5.000 tahun yang lalu, seorang budak dari Khandak bernama Tate Adam mendapat kekuatan super dari para dewa Mesir. Ia diberikan kekuatan untuk membebaskan rakyat Khandak dari perbudakan yang merajalela. Namun Tate Adam justru tidak mampu mengendalikan diri saat membantu rakyat Khandak merdeka. Ia pun dipenjara oleh penyihir kuno bernama Shazam karena dianggap tidak layak memiliki kekuatan super tersebut.
Kemudian di masa kini, Khandak ternyata belum benar-benar merdeka karena kini dijajah oleh organisasi kriminal Intergang. Tit Adam pun hanya menjadi sebuah legenda yang tidak diketahui keberadaannya. Hingga suatu hari, seorang pejuang revolusi bernama Adriana Thomas menemukan jejak kuburan Tit Adam saat diburu kawanan Intergang. Dengan pengetahuan yang dia punya, Thomas lalu membebaskan Tit Adam dari penjaranya. Sosok pahlawan legendaris di mata warga Khandak itu kemudian bangkit dan membunuh tentara Intergang. Lalu Tit Adam yang kembali hidup setelah 5.000 tahun itu kemudian membantai tentara Intergang lainnya sehingga dielulukan warga Khandak. Namun, ia enggan menyebut dirinya sebagai pahlawan karena menyimpan rahasia kelam di masa lalunya. Kebrutalan Tit Adam di Khandak akhirnya menarik perhatian Carter Hall alias Hawkman. Ia merupakan pemimpin Justice Society, organisasi superhero yang bertugas untuk menjaga stabilitas dunia. Mereka memiliki prinsip untuk menjaga perdamaian tanpa membunuh penjahat karena mereka dianggap berhak untuk diadili. Aksi sadis Tit Adam pun mendorong Justice Society datang ke Khandak untuk menangkapnya. Hawkman kemudian mengajak 3 anggota Justice Society untuk bergabung. Mereka adalah Ken Nelson alias Dr. Fate, Maxine Hanke alias Cyclone, dan Albert Rothstein alias Atom Smasher. Justice Society lantas berhadapan dengan Tit Adam dan memintanya untuk menyerahkan diri demi mencegah kebrutalan yang semakin parah. Namun ia menolak karena merasa bertanggung jawab menjaga Khandak dari Intergang. Mereka kemudian beberapa kali bertarung di tengah negosiasi yang alot, hingga akhirnya Justice Society dan Tit Adam sepakat bekerja sama ketika Intergang menculik Amon, yaitu putra Adriana. Upaya membebaskan Amon itu tanpa disadari juga memicu ancaman yang jauh lebih besar bagi Khandak dan umat manusia. Sebab Intergang selama ini mengincar mahkota raja yang dapat membangkitkan iblis yang bernama Sebe. Bagaimana, tertarik dengan kelanjutannya? Masih hangat loh. And then, jangan lupa nonton. Itulah rekomendasi 5 film di bulan November terbaik menurut Citra Layar. Bagaimana? Tertarik? Jika kalian punya kritik dan saran, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan rekomendasi dari kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you in the next videos.